Masa pemerintahan B.J. Habibie, reformasi ekonomi untuk atasi krisis. Sebagai presiden, menggantikan Soeharto yang lengser di tengah demonstrasi rakyat dan krisis keuangan 1998, Habibie melakukan banyak perubahan kebijakan penting. Habibie juga banyak berjasa dalam proses demokratisasi dan mengantar Indonesia ke era reformasi. Berikut merupakan warisan politik dan ekonomi yang ia torehkan selama menjadi presiden, yang masih dinikmati Indonesia sampai saat ini. 1. Kebebasan pers. 2. Pemilu bebas dan demokratis. 3. Otonomi daerah. 4. Akhir dari diskriminasi Soeharto terhadap etnis Tionghoa. 5. Kelahiran Komnas Perempuan. 6. Kemerdekaan Timor Leste. 7. Wewenang BI. 5. Keberhasilan B.J. Habibie semasa hidupnya. 1. Berhasil menurunkan harga dolar di tahun 1998. 2. Memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. 3. Berhasil membuat suatu teori yang bernama teori Habibie. 4. Habibie pernah meraih gelar doktor di Jerman. 5. Mendapatkan banyak penghargaan internasional. Berhasil menurunkan harga dolar di tahun 1998. Pada saat krisis moneter di tahun 1998, Habibie menggantikan posisi Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden. Tidak mudah bagi seorang Habibie untuk menurunkan harga dolar. Ia harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan peraturan yang sudah dibuat oleh Habibie. Karena Habibie tidak menganut yang namanya sistem pasar bebas, ia justru mempertahankan harga BBM bersubsidi. Memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. Bukan Habibie namanya jika semasa hidupnya tidak memikirkan tentang cita-citanya beliau dalam membuat pesawat. Ia mampu memimpin pembuatan pesawat untuk Indonesia. Karena itulah pesawat N250 Gatot Kaca ini mampu melewati pesawat yang oleng berlebihan. Ini salah satu bukti karya yang beliau punya semasa hidupnya. Berhasil membuat suatu teori yang bernama teori Habibie. Ternyata Habibie pernah membuat suatu teori dalam dunia dirgantara. Salah satunya adalah teori Habibie. Habibie mampu membuat perhitungan yang rumit namun sangat lengkap sekali teorinya. Habibie pernah meraih gelar doktor di Jerman. Sosok Habibie memang terkenal dengan kepintarannya. Beliau terbukti bisa mendapatkan gelar doktor di Jerman. Nilai mata kuliahnya semasa kuliah di Jerman nyaris sempurna. Tak heran kalau presiden ketiga ini begitu cerdas dan juga selalu haus akan ilmu pendidikan. Mendapatkan banyak penghargaan internasional. Pencapaiannya seakan tidak pernah berhenti. Habibie juga pernah mendapatkan banyak penghargaan internasional. Tak hanya itu, Perguruan Tinggi ITB juga memberikan presiden ketiga itu penghargaan tertinggi berupa Ganesha Praja Manggal Bhakti Kencana. Itulah beberapa keberhasilan B.J. Habibie semasa hidupnya. Keteladanan B.J. Habibie yang bisa kamu tiru. 1. Selalu mau belajar. 2. Kritis. 3. Gigih dan pantang menyerah. 4. Mengabdi untuk bangsa. 5. Cinta keluarga. Selalu mau belajar. B.J. Habibie dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan suka belajar. Ia menempuh pendidikan hingga sarjana di Indonesia, lalu meneruskan sekolah di Jerman. Kritis. Baik dalam bidang usaha, organisasi, atau apapun, seorang pemimpin harus memiliki pemikiran kritis. Dengan terbiasa berpikir kritis, kita akan menjadi pribadi yang mampu berpikir kreatif dan tidak mudah terprovokasi. Inilah yang ditunjukkan Bapak mantan Presiden RI kita ketiga saat berhadapan dengan informasi baru. Gigih dan pantang menyerah. Keteladanan lainnya yang ditunjukkan oleh Bapak Habibie adalah sikap gigih dan pantang menyerah. Jika kamu melihat nampak tilas kehidupan Habibie, kamu akan setuju kalau beliau adalah orang yang gigih dan tidak mudah menyerah. Mengabdi untuk bangsa. Walaupun lama tinggal di Jerman, Habibie tidak pernah melupakan Indonesia.
Habibie yang sudah banyak belajar dan berkontribusi di Jerman akhirnya kembali lagi dan mengabdi untuk tanah air. B.J. Habibie pernah ditawari untuk mengganti kewarganegaraan menjadi Jerman, tapi beliau menolaknya. Habibie lebih memilih kembali ke Indonesia dan menjadi penasehat presiden pada tahun 1974. Habibie kemudian menjadi Presiden RI pada tahun 1998 sampai 1999. Cinta keluarga. Habibie memiliki keluarga yang harmonis dan citra yang sangat baik. Keteladanan yang bisa kamu ambil dari sini adalah tak peduli sesibuk apapun kamu, keluarga harus tetap menjadi prioritas. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.